Bab 76, Zhang Yu dan Saks. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Orang-orang kelas 12, saat ini, dengan berbagai suara mengeluh, dan langsung menuju Zhang Yu. Orang-orang di barisan belakang bahkan berteriak. Para gadis ingin tertawa ketika mereka melihat penampilan Zhang Yu yang tidak tergesa-gesa, jadi mereka pada dasarnya adalah wajah-wajah yang tersenyum. Xia Ziki dan Han Jie melihat situasi ini dan menemukan bahwa pemimpin regu kelas 12 tampaknya memiliki pengaruh besar di kelas. Anda harus tahu bahwa ketika siswa biasa mencapai tahap sekolah menengah, seiring bertambahnya usia dan pikiran mereka secara bertahap menjadi dewasa, mata dan perspektif mereka terhadap berbagai hal telah banyak berubah. Untuk mengatakan bahwa pengaruh monitor tidak sebesar sekolah dasar dan menengah. Dalam hal ini, setelah menghadiri sekolah menengah, masih ada monitor yang berpengaruh, yang merupakan orang-orang yang cukup langka. Zhang Yu berjalan ke kerumunan dan secara alami menjadi inti dari kerumunan lagi. Su Qianqian datang dan berkata, "Ketua, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dua guru, satu adalah Xia dan yang lainnya adalah Han. Dua guru akan bertanggung jawab untuk membimbing kelas ini di kelas kita." Xia Han tentu saja melihat ke arah Zhang Yu, yang biasa saja. Zhang Yu berkata, "Maaf. Dua guru, saya hanya sedikit terlambat, jadi saya datang terlambat. Nama saya Zhang Yu, Gong Chang Zhang, dan Yu yang tersisa. Saya adalah pengawas kelas 12, dan saya juga adalah kelompok organisasi koordinasi partai. Pemimpin tim, selama pesta, kedua guru memiliki apapun yang ingin mereka lakukan. Meskipun baik untuk mengatur saya pasti akan membantu kedua guru untuk bersikap sopan dan memuaskan kedua guru." Petik 2, Xia Ziki dan Han Jie mengerutkan kening, dan mereka tidak senang. "Siapa namamu? Ini yang seharusnya dikatakan oleh muridmu. Ini jelas menunjukkan apa yang telah dibicarakan oleh Curo tua selama bertahun-tahun." Jika mereka tidak melihat usia Zhang Yu, mereka akan mengira bahwa dia adalah seorang pemalas sosial berusia 30-an. Xia Ziki berkata bahwa dia benar-benar tidak menyukai nada bicara Zhang Yu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia hanya dibawa untuk membantu sementara. Perkataan dan perbuatan orang lain tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tentu saja tidak nyaman untuk mengungkapkan terlalu banyak pendapat. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Sekarang kamu sudah di sini. Kalau begitu kita semua bersama. Saya pikir kita akan mulai absen sekarang. Maaf, Guru Xia, mohon tunggu sebentar." Ge Wenhui menyela saat ini. Xia Ziki benar-benar kesal saat ini, dan hatinya sedikit marah. Apa yang terjadi? Kelas ini seperti ini, tidak besar atau kecil, ini masih bukan sekolah menengah utama kota. Memikirkan hal ini, sedikit tidak senang berkata, "Tuan Ge Wenhui, apa yang Anda lakukan?" Ge Wenhui bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia melihat semua sifat guru Xia yang tidak menyenangkan tergambar di wajahnya. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu lagi. Anda harus tahu bahwa dia mengalami pendarahan hebat hari ini, dan menghabiskan lebih dari $60.000 untuk bolak-balik. Demi mempermalukan Zhang Yu di depan umum, mustahil bagi siapapun untuk menghentikannya sekarang. Pada saat ini, Ge Wenhui berpura-pura tidak dapat melihat Xia Ziki yang tidak senang, dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, "Dosen, Anda telah membeli semua saksofon saya. Harganya lebih dari $60.000. Fakturnya ada di sini." Setelah berbicara, saya khawatir Zhang Yu tidak akan mempercayainya, dan mengeluarkan faktur dari sakunya. Zhang Yu menatap Ge Wenhui dan melirik faktur dan kotak saksofon di lantai, tertawa, "Anda benar-benar membelinya. Saya pikir Anda bercanda." Ketika Ge Wenhui mendengar ini, hatinya menjadi marah, dan berkata, "Hanya bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Tadi malam, kamu berkata di depan seluruh kelas, 'Aku tidak akan membeli saksofon hari ini,' kamu ingin menyimpannya. Oke, jika kamu tidak ingin mengakuinya, kamu bisa melakukannya. Aku telah menghabiskan 60.000 yuan dengan sia-sia. Aku ingin membiarkan seluruh kelas melihat seperti apa jadinya jika kamu tidak berbicara." Zhang Yu mendengar cibiran dan berkata, "Aku ingin melihat wajahku. Aku khawatir 60.000 yuan milikmu tidak cukup." Ge Wenhui mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?"
Zhang Yu melihat ke atas dan ke bawah Ge Wenhui dan tersenyum, aku tidak ingin melakukan apapun. Aku ingin tahu berapa banyak uang di sakumu. Ge Wenhui mengerang dan berkata, masih ada 40.000. Zhang Yu tersenyum dan berkata, oke. Kalau begitu mari kita naikkan taruhannya. Tambahkan 40.000 lagi. Ketika Ge Wenhui mendengar ini, dia juga kejam dan berkata, oke. 40.000 adalah 40.000. Aku kalah, kamu ambil saksofonnya, dan 40.000 adalah milikmu. Zhang Yu mendengar penghinaan, 40.000 yuan bahkan bukan uang saku. Bagaimana mungkin aku memilikinya? Jika kamu kalah, kamu akan mengubah 40.000 yuan milikmu menjadi biaya kelas kita dan menyimpannya untuk kegiatan. Oke benar, Ge Wenhui berkata, kalau begitu kamu kalah. Apakah kamu juga memasukkan 40.000 dalam biaya kelas? Zhang Yu berkata, tentu saja. Ge Wenhui berkata, oke. Kalau begitu terserah padamu. Zhang Yu berkata, pertobatan adalah seekor anak anjing. Di bawah tatapan mata keduanya, Zhang Ge meningkatkan kontrak perjudian lagi. Taruhan untuk pertunjukan saksofon ini menjadi 100.000 yuan, dan bahkan dikenakan pajak. Semua orang di kelas 12 juga bersemangat. Kamu harus tahu bahwa setelah promosi taruhan bukan hanya masalah saksofon. Ini juga melibatkan kesejahteraan kelas 12. Tentu saja, mereka mengharapkan dan bersemangat. Tentu saja, kebanyakan orang merasa bahwa Zhang Yu pasti membayar uang ini. Namun, tampaknya Zhang Yu tidak peduli. Orang-orang yang telah membayar 100,000 yuan dalam biaya kelas dapat peduli dengan 40.000 lebih. Hanya bercanda, saat ini, Xia Ziki dan Han Jie seperti staf non-staf, dan mereka hanya bisa menonton dengan bodoh. Meskipun mereka adalah guru, saat ini, mereka juga tahu bahwa dalam kasus ini, kedua belah pihak tidak akan pernah menunjukkan muka mereka. 100.000 dolar, saya tidak menyangka bahwa di sekolah menengah pertama yang penting seperti ini, ada hal yang aneh. Ada hal-hal yang benar-benar aneh setiap tahun ini khususnya banyak, dan saya juga telah membuka mata saya. Ge Wenhui mundur selangkah, melepaskan kotak saksofon besar, dan berkata, Ketua, saksofon ada di sini, tolong. Zhang Yuanyan berjalan mendekat, berjongkok, meletakkan kotak saksofon berdiri, membuka kunci di sebelahnya, dan membuka tutupnya. Sepasang saksofon tenor beton perunggu berukir berwarna retro dengan pola yang indah segera muncul di depan matanya. Zhang Yu menyentuh badan utama saksofon di dalam kotak dengan tangannya, semacam getaran dari dalam, menggetarkan jiwanya dari dalam keluar. Zhang Yu tahu bahwa dia belum pernah memainkan saksofon sebelumnya. Dari segi hobi pribadi, dia hanya suka mendengarkan. Terutama lagu saksofon klasik, Go Home, adalah favoritnya. Dari masa lalu hingga masa kini, dari bumi hingga dunia lain, ini adalah pertama kalinya Zhang Yu menyentuh sesuatu seperti saksofon. Tetapi mengapa Anda memiliki getaran seperti ini di dalam jiwa Anda? Tampaknya agak tidak dapat dijelaskan untuk mengetahui perasaan ini. Tetapi Zhang Yu tahu bahwa ini seharusnya menjadi perannya yang menentukan dalam pertunjukan saksofon master. Instrumen ini, yang seharusnya tidak dikenal, dan tidak dikenal, ada di hati Zhang Yu saat ini, tetapi tiba-tiba dipecah menjadi sejumlah besar bagian, dan mereka digabungkan lagi dan dikembalikan ke keadaan yang sempurna. Prinsip suaranya, peran setiap tombol, keterampilan memainkannya, semuanya, saya dapat mengatakan saat ini bahwa saya mengetahuinya. Ge Wenhui berkata, pemimpin regu, kali ini saya membeli 2 kepala seruling. 1 bakelite dan 1 logam, keduanya yang terbaik dan termahal. Ada juga sekotak bulu impor. Hanya 3 ini, hanya 8 lebih dari 1.000, saya yakin Anda tidak akan menemukan kesalahan setelah mendengar ini. Zhang Yu melirik Ge Wenhui dengan ekspresi yang tampaknya menang, dan mengatakan sesuatu. Zhang Yu membuka 2 kotak dengan kepala seruling dan melihat ke bawah. Dia meletakkan bakelite dan meninggalkan logamnya. Zhang Yu sekali lagi mengambil sebatang bulu dan meletakkannya di depan matanya. Bulu itu berwarna keemasan, teksturnya bening, ketebalannya sedang, dan sekilas itu adalah bulu yang sangat bagus. Zhang Yu pertama-tama menjentikkan bulu dan kepala seruling bersama-sama, menyipitkan mata, dan melihat celah tempat keduanya digabungkan. Celah itu tertutup rapat, dan tampaknya baik-baik saja. Zhang Yu memasukkan corong ke dalam mulut lagi dan merasakan kekuatan menggigit, dan pada saat yang sama mencibir mulutnya, dan kemudian merasakan rasanya lagi, dan dia merasa puas.
Zhang Yu mencoba kepala seruling, mengambil buluh lagi, mengeluarkan sekotak pisau cukur dari sakunya, spasi, lalu mengeluarkan satu, dan mulai memperbaiki buluh. Untuk mengatakan buluh atas pengerjaannya sangat indah, sebenarnya, tidak diperlukan modifikasi. Tetapi setiap ahli tingkat master suka memodifikasi buluh agar sesuai dengan indera napasnya sendiri. Salah satunya adalah untuk mengendalikan napas dengan mudah, dan yang lainnya adalah membuat suara lebih tegang dan menyenangkan. Untuk mengatakan bahwa orang awam terlihat sibuk, orang awam melihat ke ambang pintu. Meskipun Zhang Yu belum mulai meniup, Ge Wenhui sudah tahu bahwa orang ini sama sekali bukan topi putih. Meskipun dikatakan sebagai master, itu terlalu misterius. Tetapi menilai dari persiapan Zhang Yu, dia harus berada di level yang baik, atau dia tidak akan dapat mempelajari posisi ini sendirian. Orang lain di kelas juga berbicara saat ini. Dibandingkan dengan Ge Wenhui, mereka semua adalah topi putih, dan mereka terlihat ceroboh. Tetapi hanya dengan melihat postur Zhang Yu yang menggertak, saya juga tahu bahwa Zhang Yu seharusnya memiliki dua pukulan, yang jelas tidak mudah. Zhang Yu tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, tetapi mengabdikan dirinya untuk penyesuaian peralatan. Setelah waktu yang singkat, Zhang Yu akhirnya mendapatkan buluh, dan kemudian mengambil kepala seruling logam lagi, dan menjepit buluh dan kepala seruling dengan klip. Zhang Yu mendapatkan buluh dan kepala seruling, mengeluarkan leher saksofon, meletakkan corong di leher, dan memperbaiki posisinya. Setelah mendapatkan bagian-bagian kunci, Zhang Yu mengeluarkan badan utama saksofon dari kotak, mengunci tabung leher dan direktur saksofon bersama-sama, dan kemudian mengencangkan kunci di bagian yang terkait. Akhirnya, dia mengeluarkan kerah, meletakkannya di leher, dan menggantungkan kait kecil di kerah ke kait badan saksofon, dan kemudian berdiri. Zhang Yu mengaitkan ibu jarinya pada sandaran jari logam di belakang direktur saksofon, dan kemudian meletakkan semua jarinya pada tombol tetap badan saksofon. Zhang Yu pertama-tama menekan tuts beberapa kali, dan mencoba fleksibilitas dan kecepatan tuts. Saya merasa bahwa mereka cukup bagus. Sifat mekanis dan kedekatannya sangat baik. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zhang Yu menggunakan saksofon, dia cukup yakin bahwa ini adalah saksofon yang cukup bagus. Zhang Yu berpikir tentang saksofon, apa yang harus dia mainkan. Zhang Yu berada dalam tahap meditasi, dan banyak saksofon klasik di bumi muncul dalam benaknya. Untuk mengetahui skor ini, mereka tidak diekstraksi dengan ingatan. Lagu-lagu ini datang secara alami ke pikiran Zhang Yu, dan hampir semuanya adalah track saksofon klasik di bumi di masa lalu. Dan saksofon di sini, Zhang Yu tidak memainkan lagu, terutama tidak tahu skornya. Zhang Yu memikirkannya, dan setelah membuat keputusan, dia memasukkan corong ke mulutnya dan meniupnya. Bahasa Indonesia, napas lembut melewati dada dan mulut Zhang Yu, menggoyangkan seruling logam dan bulu atas melalui jari-jari yang lembut, membuat rongga saksofon mengeluarkan suara yang terus-menerus dan indah. Zhang Yu meniup klasik Inggris yang indah, Scarborough Market. Penggunaan Zhang Yu saat ini adalah teknik bermain saksofon tingkat lanjut. Teknik ini membuat saksofon tenor B-flat ini mengeluarkan suara yang sangat lembut dan serak. Tenggorokan Zhang Yu sendiri terus-menerus bergetar, mengendalikan napas saya sendiri untuk membuat suara ini terdengar lebih sunyi dan terbuka. Suara yang indah keluar dari tabung saksofon, cocok dengan jari yang tepat, itu menggetarkan tabung saksofon dan melayang di ruang gym. Gimnasium yang kosong menggoyangkan gema memabukkan dari saksofon berwarna perunggu ini, menutup mata semua orang dan tenggelam dalam keracunan. Zhang Yu juga menutup matanya, dan saat musik berlanjut, dia membuka pintu kenangan. Melodi Scarborough Fair sangat sederhana. Nada khusus saksofon alto dalam B-flat, serak, dan kosong seolah-olah seseorang sedang bersenandung, bernyanyi, berbicara, tidak ingin berhenti, tidak berhenti, membiarkan hati dan emosi para pemain bertahan, bahkan ke udara, mengguncang hati dan jiwa orang-orang, menarik dengan kenangan mereka yang terkubur dalam-dalam di sudut-sudut kenangan. Dalam hal konsepsi artistik, semakin sederhana melodinya, semakin dapat memabukkan dan tidak dapat melepaskan diri. Semua orang di stadion, termasuk Xiaziki dan Han Jie, tidak ingin berbicara, dan bahkan mereka berpikir bahwa suara apapun dapat menghancurkan ini sempurna. Di benak hampir semua orang, masa lalu yang basi, kuno, pahit, dan bahkan beberapa yang terlupakan, muncul kembali dengan jelas, dan ada beberapa orang dengan cerita khusus yang ingin meneteskan air mata. Hanya ada satu suara di seluruh gimnasium,
yaitu saksofon indah Zhang Yu, yang berosilasi dan mengapung, yang membuat orang mabuk dan tidak dapat melepaskan diri. Betapapun indahnya lagu itu, di akhir, saat nada terakhir pasar Scarborough menghilang, Zhang Yu perlahan membuka matanya. Zhang Yu sama seperti orang lain tadi, dan terbius oleh alunan musik yang indah. Zhang Yu awalnya mengira bahwa dia sudah siap dan bebas, siap menyambut dunia baru ini, kehidupan baru. Namun hasil yang sebenarnya pahit, dan aku hanya menipu diriku sendiri. Kenangan masa lalu itu, suasana hati dan kesedihan yang tak terlupakan itu, manis dan pahit, hanya bersembunyi di suatu tempat di kedalaman ingatan mereka, menatap diri mereka sendiri dari jauh, menatap diri mereka sendiri, dan membuat diri mereka duduk kesal dan bingung. Zhang Yu sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak tahu orang tuanya yang jauh dari bumi. Apakah mereka baik-baik saja sekarang? Masih meninggalkanku sendiri? Sedih dan sedih, air mata di samping, lebih banyak rambut beruban. Zhang Yu memikirkan ini, dan mendesah tanpa sadar. Ekspresi itu penuh dengan kesepian dan ketidakberdayaan. Papa, kerumunan di gedung olahraga tampaknya bereaksi saat ini dan mulai bertepuk tangan. Termasuk Xia Ziki dan Han Jie, dan bahkan Ge Wenhui tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan karena musik tadi begitu indah sehingga mereka harus bertepuk tangan, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Mata Tan Xiaonan merah pada saat itu, seolah-olah dia baru saja menangis. Sebagai penggemar musik instrumental, dia tidak ingin bangun dari keadaan mabuk tadi. Karya musik yang dimainkan Zhang Yu baru saja membuatnya terlalu banyak berpikir dan membuatnya sangat sedih. Mata Su Qianqian bersinar seolah-olah dia baru pertama kali bertemu Zhang Yu. Meskipun dia tidak tahu apakah tingkat permainan saksofon Zhang Yu adalah tingkat master, dari sudut pandang pribadi, karya ini dan saksofon saling melengkapi dengan sempurna. Orang-orang di kelas terkejut saat ini. Kalian pasti tahu bahwa level saksofon Zhang Yu berbeda dari apa yang mereka pikirkan di awal. Hebat, bos. Bagaimana kamu bisa meniup dengan sangat baik? Si gendut Jie Wu Jie membuat keributan, sepertinya masih ada sedikit keraguan bahwa Zhang Yu meniup saksofon tadi, apalagi ilusinya. Hebat, Zhang Yu, benar-benar hebat. Aku hampir menangis tadi, kata Zhou Ying dengan mata merah. Ya, sangat menyentuh, mengingatkanku pada nenekku. Tang Jia juga berkata dengan mata merah. Guru, benar-benar guru, kata Lu Zikuan sambil mengacungkan jempol kagum. Setelah mendengar ini, Zhang Yu berjalan keluar dari keadaan kusam itu lagi, dan tersenyum, dan berkata, sudah berapa kali aku mengatakan itu, aku adalah ahli saksofon. Aku seorang guru, kamu tidak pernah mempercayaiku sama sekali. Orang-orang di sekitarku saling memandang dengan wajah tak berdaya, kau tahu bahwa kau tidak bisa menyalahkan mereka, bagaimana mungkin orang normal percaya hal konyol seperti itu. Xia Ziki juga datang dengan ekspresi terkejut, dan berkata, siswa Zhang Yu, apa nama lagu yang baru saja kau mainkan? Sepertinya aku tidak mendengarnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu karya musik asliku sendiri. Itu hanya beberapa wawasan, tanpa nama. Zhang Yu tidak dapat memberitahu pihak lain bahwa lagu itu berjudul Scarborough Market. Yang terutama sulit adalah menjelaskan apa arti kata-kata itu. Dia juga bingung dan tidak tahu latar belakang budaya apa yang ada di balik musik itu. Ketika Xia Ziki dan Han Jie mendengar lagu ini, itu sebenarnya adalah lagu asli anak laki-laki ini, mereka terkejut pada saat yang sama. Tidak mudah untuk mengetahui hal seperti komposisi. Dan bahkan jika kau membuat komposisi, itu bukanlah akhir. Bahkan lebih sulit daripada membuat komposisi, itu terasa. Seorang komposer, bahkan jika kau memiliki semua keterampilan, tetapi kau tidak memiliki perasaan bawaan, maka kau tidak akan pernah bisa menulis lagu yang bagus. Banyak komposer yang dapat menulis ratusan atau bahkan ribuan lagu dalam hidup mereka. Namun, hanya sedikit lagu yang benar-benar terkenal atau sangat bagus. Beberapa orang bahkan menulis lagu yang bagus seumur hidup. Saya tidak menyangka Zhang Yu ini dapat menulis karya musik yang begitu indah hanya dengan nada-nada yang sederhana. Itu benar-benar tidak terpikirkan. Apakah ini jenius? Sangat berlebihan, sangat luar biasa. Hal ini membuat Xia Ziki dan Han Jie tidak dapat keluar dari keterkejutan ini untuk waktu yang lama. Guru, itu adalah guru. Wu Jie senang, dan dia tidak tahu bahwa dia mengira dirinya adalah seorang guru. Dia menoleh ke Ge Wenhui dan berkata dengan arogan, Lao Ge, bagaimana denganmu?
Bisakah kamu yakin, monitor kami bahkan asli, apakah kamu mengakui bahwa dia adalah seorang guru? Pada saat ini, kemabukan Ge Wenhui saat mendengarkan lagu itu telah lama hilang, tetapi wajahnya jelek. Apa yang dikatakan Ge Wenhui juga merupakan amatir saksofon kelas 10. Namun, Zhang Yu hanya merasa seperti itu, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Baik itu kontrol napas Zhang Yu atau suasana nada yang telah dia tunjukkan, itu di luar jangkauan teknologi, dan itu sudah menjadi perasaan. Ditambah dengan lagu indah yang diciptakan oleh Zhang Yu, jika Anda berpindah tempat, Anda harus bergegas untuk saling berpegangan paha dan membiarkan pihak lain menandatangani sendiri. Namun hari ini berbeda. Hari ini, Master Saksofon sebenarnya adalah musuh pertamanya. Bagaimana dia bisa mengenali level Master Saksofon pihak lain? Bukankah sudah jelas bahwa dia telah membuatnya menamparkan lagi? Ge Wenhui menggertakkan giginya dan berkata, mudah saja dengan satu potong musik. Ini tidak membuktikan bahwa Zhang Yu adalah seorang master. Aku bergantung. Tidak, Lao Ge, sayang sekali untukmu. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Kamu akan mati tanpa mengakuinya. Delegasi Zhang Yu di barisan belakang kelas 12 berbicara, dan pada saat yang sama wajah mereka menunjukkan penghinaan. Meskipun orang-orang ini sendiri tidak tahu apakah level Zhang Yu saat ini adalah seorang master. Tetapi mengandalkan kekuatan menular dari lagu Zhang Yu Gang dan kinerja anti-level orang lain, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang master. Fat Jiewujie berkata, Lao Ge, bukan teman yang mengatakanmu. Kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu harus mati dan tidak mengakuinya. Tidak ada gunanya memiliki 100 master. Bos, saya pikir Lao Ge akan berbohong, saya pikir begitu. Mengapa kita tidak mengangkat tangan untuk memilih? Petik 2. Setiap orang di kelas 12 memiliki buku di bawah hati mereka. Jika mereka benar-benar perlu mengangkat tangan untuk memilih, mereka harus memilih Zhang Yu. Untuk interpretasi yang luar biasa tadi, mereka juga harus mengakui Zhang Yu sebagai seorang master. Sebaliknya, Zhang Yu tampak acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, Lao Ge. Sejak lagu sebelumnya, Anda tidak menganggap saya cukup baik. Saya tidak mengakui saya sebagai pemain saksofon master. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk mengakui level saya? Dengan kata lain, kondisi apa yang harus saya penuhi untuk menjadi master dalam pikiran Anda? Semua orang di kelas 12 memandang Ge Wenhui dan ingin melihat bagaimana dia menjawab. Ge Wenhui menggertakkan giginya dan berkata, master dalam pikiran saya. Tidak hanya harus memiliki pesona tetapi juga keterampilan. Zhang Yu, saya akui bahwa lagu Anda tadi sangat menawan dan dapat dikatakan sempurna. Tetapi bagaimanapun juga, lagu itu terlalu sederhana dan tidak lengkap. Tidak ada asteris atau keterampilan yang ditunjukkan. Jika Anda benar-benar seorang pemain saksofon master, maka Anda harus memainkan lagu yang sulit lainnya. Mari kita lihat bagaimana keterampilannya, apakah Anda memiliki level master. Petik 2. Zhang Yu mengerang sambil tersenyum, dan berkata, itu bukan masalah besar. Kalau begitu saya akan memainkan lagu cepat orisinal lainnya. Itu adalah saksofon yang berceloteh. Semua orang di kelas 12 mendengarkan Zhang Yu dan memainkan lagu asli, dengan ekspresi gembira di wajah mereka menunggu debut yang menarik lagi. Zhang Yu menyeduh sejenak, dan tertawa, kecepatan lagu ini 104, tolong bantu saya mengalahkan. Sekarang ikuti irama saya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Zhang Yu memulai irama. Semua orang di gedung olahraga bertepuk tangan mengikuti irama ini. Ketika Zhang Yu merasa bahwa irama kerumunan itu seragam, dia memasukkan corong ke mulutnya dan meledakkan repertoar klasik saksofon ke-10. Ini adalah lagu saksofon yang terkenal dengan cita rasa ksatria yang kuat. Kecepatan lagunya sangat cepat, gayanya sangat gembira, tetapi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Saksofon yang berceloteh dimulai dengan bip yang khas, sehingga hampir semua orang di sekitarnya hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Hampir semua orang mengejutkan semua orang di awal lagu. Lagu yang begitu cepat, dengan banyak nada di tengahnya, sangat sulit. Nada-nada yang rumit dan berubah-ubah seperti itu masih dapat dimainkan dengan sangat baik dan penuh kegembiraan, yang sulit dibayangkan. Semua orang di sasana mengikuti melodi bahagia Zhang Yu, dan menepuk telapak tangannya dengan senyum di wajahnya. Jari-jari Zhang Yu beterbangan,
dan berbagai tangga nada yang rumit serta suara merangkak dikeluarkan dari rongga saksofon. Jari-jari Zhang Yu pada badan saksofon tampak seperti bayangan, disertai dengan nada-nada yang berterbangan ke atas dan ke bawah, dan teknik permainan beraroma logam yang istimewa, membuat seluruh lagu penuh dengan kesulitan yang tak terbayangkan. Ada suara seperti ayam betina bertelur di tengah lagu. Hampir membuat banyak orang hampir tertawa. Pada saat yang sama, saya mengagumi ayam betina Zhang Yu karena bertelur, belajar terlalu banyak, saya tidak menyangka saks dapat membuat suara seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ge Wenhui sudah terpana oleh Zhang Yu saat ini. Lagu asli yang begitu sulit, sebagai penggemar terbaik di jalan ini, pasti dapat mengatakan bahwa saya belum pernah mendengarnya. Jika ini benar-benar karakter saksofon asli, Anda sudah tahu gaya dan kesulitan mendengarkan nadanya. Jika nada ini dibagikan, itu pasti akan menjadi lagu terkenal tingkat istana di dunia saksofon. Pada saat ini, Zhang Yu, seperti banyak pemain saksofon master, menyipitkan matanya, mengikuti genre musik, berayun ke kiri dan ke kanan, asteris seperti terbang, dan berkedip di antara jari-jarinya, dia tidak bisa melihat tombol apa yang dia tekan. Namun, dia sendiri lupa tentang dirinya sendiri, mengikuti ritme seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya, dan lupa bermain. Xia Ziki dan Han Jie saling memandang, terkejut. Meskipun keduanya tidak bisa memainkan saksofon, tingkat apresiasi mereka masih sangat tinggi. Bercanda, ini adalah seekor naga kecil di selokan sungai kecil. Anak laki-laki bernama Zhang Yu ini, dengan keterampilan melawan langit ini, pasti akan terbang ke langit dan menjadi master saksofon kelas dunia. Anak ini baru saja masuk sekolah menengah. Dia seharusnya berusia 16 tahun. Apakah level saksofon ini tidak berhasil di dalam rahim? Sungguh luar biasa. Dengan kemajuan musik, Zhang Yu mendekati akhir lagu. Zhang Yu tidak punya apa-apa lagi untuk dimainkan, dan dia telah memainkan level pertunjukan master. Skala musik yang memukau turun dan naik, lalu turun, naik, dan datang satu persatu, nada panjang yang sangat berlebihan, diikuti oleh suara bantingan, berakhir dengan tiba-tiba, menyempurnakan lagu saksofon ini. Papa, panggilan. Dengan berakhirnya musik, peluit nakal bernada tinggi Wu Fat segera terdengar. Ketika Zhang Yu berhenti, semua orang bertepuk tangan dengan putus asa, berteriak, dan kagum, membuat kebisingan stadion naik beberapa langkah lagi. Sasana sekarang berisik, dan hampir semua orang memuji Zhang Yu. Bahkan jika saya tidak mengambilnya sekarang, saya mengambilnya sepenuhnya. Si idiot Zhang Yu baru saja meniup, si bodoh itu mengerti. Itu tidak biasa, itu sangat sulit. Dibandingkan dengan tingkat kesulitan tinggi tahun lalu, lagu ini juga sangat bagus, itu sangat bagus. Seluruh lagu terdengar seperti sekelompok ayam yang berceloteh bersama tanpa henti. Zhang Yu benar-benar dapat menggunakan saksofon untuk mengekspresikan dan meniru ekspresi dan nada hewan-hewan itu melalui permainan. Jika ini bukan pemain saksofon master, level apa dia yang layak untuk kata master? Jadi hampir semua orang di sasana sekarang berpikir Zhang Yu adalah master saksofon yang memang pantas. Dengan senyum di wajahnya, Wu Jie menatap Ge Wenhui lagi, dan berkata, Lao Ge, bagaimana dengan kali ini? Apakah kamu menerima kali ini bahwa monitornya adalah Master Sax? Semua orang di kelas 12 menatap Ge Wenhui saat ini. Ge Wenhui tampak sedikit pucat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa Zhang Yu memang Master Saksofon papan atas yang membuat dirinya berkesan. Dalam benak Ge Wenhui, dapat dikatakan bahwa Zhang Yu telah diakui sebagai Master. Karena dari sudut pandang profesional, ada preseden saat Anda mendengar kata itu, dan orang yang didahulukan akan didahulukan. Seni, terlepas dari usia dan level Anda, adalah master, pemain, dan dewa setingkat instruktur di aula seni. Tidak ada yang perlu diragukan. Rasa tidak berdaya muncul di hati Ge Wenhui. Saya tidak menyangka bahwa bakat Zhang Yu dalam seni juga melampaui dirinya sendiri. Bahkan saksofon, yang paling dia kuasai, telah dibandingkan oleh lawannya. Apakah tidak ada yang tersisa untuk saya pelajari? Apakah poin terakhir ini mulia? Ge Wenhui melihat bahwa seluruh kelas sedang melihat dirinya sendiri, tahu bahwa dia tidak bisa menunggu tanpa henti, tetapi mengangguk lemah, dan berkata, saya akui. Dia adalah seorang master. Meskipun semua orang di kelas 12 tahu hasilnya, mereka mendengar bahwa Ge Wenhui sendiri mengakui bahwa setiap orang memiliki perasaan campur aduk.
Bagaimana bisa terasa begitu luar biasa memiliki banteng seperti itu di kelas? Xia Ziki juga memiliki ekspresi terkejut, dan berkata, "Siswa Zhang Yu, apa nama saksofon yang baru saja kamu mainkan? Apakah kamu akan mengulanginya lagi?" Zhang Yu tertawa, "Saksofon yang berceloteh itu diciptakan ketika aku sedang mengamati sekelompok besar ayam." Itu adalah lelucon, yang membuat kedua guru itu tertawa. Zhang Yu sendiri sangat berkulit tebal sehingga dia bersikeras bahwa lagu saksofon yang terkenal ini ditulis olehnya sendiri. Dia tidak merasa malu. "Kamu harus tahu bahwa ini bukan bumi, dan tentu saja kamu tidak terlibat dalam pelanggaran apapun. Karena itu adalah pukulan pertama Lao Su, tentu saja ditulis oleh Lao Su. Aku ingin menuntutku, aku akan bicara saat aku kembali ke bumi." Xia Ziki dan Han Jie tercengang pada saat yang sama. Apa, komedi ilahi ini sebenarnya diperoleh oleh pemuda ini yang baru berusia 16 tahun. Karya musik yang rumit seperti itu dapat ditulis dengan sangat jelas, itulah kata jenius. Anak ini hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Mungkin rasa seninya lebih hebat daripada tingkat saksofonnya. Zhang Yu melihat sekeliling pada kekacauan itu dan tahu bahwa penampilannya hampir sama hari ini, jadi dia mengambil saksofon dan meletakkannya kembali di dalam kotak. Ketika Zhang Yu berdiri lagi, melihat teman-teman sekelas di sekitarnya, dan berkata dengan keras, "Oke. Itu saja untuk hari ini. Sekarang semua orang sudah tahu bahwa aku bisa bermain saksofon, maka Ge Wenhui, taruhan kita, aku menang, kan?" Setelah diingatkan oleh Zhang Yu, Ge Wenhui mengingat 100.000 yuan miliknya, dan benar-benar memukul air. Ini membuat hatinya berdarah. Itu 100.000 yuan, bukan 10 yuan. Meskipun saya punya sedikit uang di rumah, itu juga uang orang tua saya. Uang di tangan saya sendiri adalah uang tahun baru yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun kerja keras. Tanpa diduga, pekerjaan suatu hari bersih dan licin. Hanya ada beberapa ribu yuan uang saku yang tersisa di saku Ge Wenhui. Memikirkan hal ini, Ge Wenhui merasa bahwa dia hampir tidak muntah darah. Tapi sekarang Zhang Yu bertanya pada dirinya sendiri, seluruh kelas melihat diri mereka sendiri lagi, dan Ge Wenhui tahu bahwa bahkan jika dia ingin mengakuinya, dia tidak bisa tidak mengakuinya, lalu dia kehilangan muka dan kehilangan muka. "Saya tidak mengenali taruhannya, saya tidak bisa lagi melihat ke atas di depan seluruh kelas." Memikirkan hal ini, Ge Wenhui menghela nafas. "Saya tidak punya mood untuk berbicara." Saya mengertakkan gigi dan mengangguk, yang merupakan pengakuan bahwa saya telah kalah. Setelah melihat adegan ini, Zhang Yu tertawa, "Karena Ge Wenhui, kamu tidak keberatan aku menjadi master, maka aku menang. Sebentar lagi, kamu akan memasukkan sisa 40.000 yuan ke kartu bangku. Ini kelas kita, semua orang mendengarkan perintahku sekarang. Itu saja untuk hari ini. Sore nanti, kita akan berlatih keras untuk memenangkan medali emas di pesta ini. Ciptakan kejayaan untuk kelas 12 kita. Santai saja, monitor, lepaskan dengan benar, tidak masalah. Kamu perlu tahu bahwa pengaruh kelas Zhang Yu telah meningkat ke level berikutnya lagi. Ada Daniel tingkat master di kelasnya, yang memberinya modal untuk pamer saat dia pergi ke kandasan. Dapat dikatakan bahwa prestise Zhang Yu di kelas mencapai puncaknya. Zhang Yu datang ke tengah kerumunan dan berkata dengan keras, "Sekarang semua orang berdiri sesuai dengan posisi selama pelatihan militer. Kita akan memulai latihan antrian sekarang. Dengarkan kata sandiku dan kumpulkan semua anggota." Semua orang di kelas 12 mendengar kata sandi Zhang Yu, dan segera berdiri dalam barisan latihan militer. Setelah Zhang Yu melihat semua orang berdiri, dia berkata, "Tuan Xia, Tuan Han, semua anggota kelas 12 telah berkumpul. Mohon instruksikan kedua guru." Xia Ziki menatap orang lain dengan aneh, dan berkata, "Mengapa Ge Wenhui, mengapa Anda tidak berkumpul dalam antrian?" Zhang Yuanyan menatap Ge Wenhui dengan wajah malu dan tersenyum, "Oh, Ge Wenhui bertanggung jawab atas dukungan logistik di kelas kami seperti selama pelatihan militer. Jika keduanya sedikit kotor dan lelah, perintahkan saja dia langsung." "Baiklah, panggil saja." Ge Wenhui mendengar bahwa dia hampir tidak jatuh ke tanah. "Siapa sih yang bertanggung jawab atas perlindungan logistik? Jelas, Anda tidak akan membiarkan saya bermain." Tetapi Ge Wenhui juga tahu apa yang dibicarakan Zhang Yu saat ini. Jika dia bernyanyi menentang Zhang Yu lagi,
dia takut Zhang Yu dapat turun dari tunggangannya besok dan menggantikannya dengan Wu Fat sebagai anggota komite pembelajaran. Saya pulang. Semua orang di kelas 12 mendengar ini dengan senyum di wajah mereka. Tentu saja, mereka semua tahu apa yang terjadi pada Ge Wenhui. Mereka tidak pernah dimakan oleh Zhang Yu. Sekarang mereka takut untuk menolak perintah Zhang Yu lagi. Meskipun Xia dan Han merasa aneh tentang posisi dukungan logistik untuk kelas 12, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah masalah tim internal orang-orang. Sebagai staf sementara, tidak nyaman bagi mereka untuk menyela. Xia Ziki melihat bahwa kelas 12 sudah mengantri, dan segera meminta mereka untuk pergi lagi sesuai dengan situasi selama pelatihan militer. Mereka harus melihat efeknya dan menentukan arah latihan. Kelas 12 berjalan pergi dengan slogan Zhang Yu. Tidak tahu, tidak tahu. Latihan antrean kelas 12 semuanya berjalan lancar, dan mereka penuh dengan momentum. Xia Ziki dan Han Jie terkejut. Jika orang-orang kecil ini tidak mengenakan seragam sekolah menengah pertama, mereka akan mengira mereka melihat tentara reguler. Kelas 12 datang dan pergi mengikuti slogan Zhang Yu, dan berjalan 2 kali sebelum berhenti. Zhang Yu mendatangi 2 orang Xia Han dan berkata, "2 guru. Bagaimana menurutmu kelas kita?" Xia Ziki berkata dengan kagum, "Bagus sekali. Tidak heran kelasmu harus dipilih sebagai tim unggulan, dan antrean bicara berjalan beriringan. Menurutku kelasmu seharusnya memiliki standar tertinggi." Han Jie juga mengangguk, "Benar-benar hebat. Ziki, sekarang tampaknya ada banyak ruang untuk perbaikan dalam kinerja kelas 12. Ziki mengerang sebentar, dan menebus berbagai kemungkinan dari 12 kelas. Kemudian dia berkata, "Han Jie, menurutku, bagian utama dari 12 kelas terutama adalah latihan antrean. Tetapi untuk lebih indah dan berhias, menurutku pria dan wanita harus dipisahkan untuk membentuk 2 tim sampingan. Dalam perubahan tertentu, mereka dapat dibagi menjadi tim sampingan yang lebih kecil, dan tim sampingan harus terus-menerus diselingi satu sama lain, dengan musik yang sesuai, digunakan untuk mengekspresikan sudut pandang dan meningkatkan efeknya. Menurutku itu harus bagus. Bagaimana pendapatmu?" Han Jie memikirkannya dan berkata, "Kedengarannya oke. Jika beberapa detail disesuaikan dengan benar, itu akan memiliki efek yang bagus. Jika Anda menambahkan perubahan pola pada formasi, tidak bisakah itu menjadi ketat?" Xia Ziki berpikir sejenak dan berkata, "Sedikit. Tetapi banyak pola masih terlihat sangat serius, seperti perubahan silang, perubahan segitiga, del. Saya ingin mendorong pola selangkah demi selangkah, atau itu dapat membuat apresiasi lebih kuat." Xia Ziki dan Han Jie terus-menerus mendiskusikan kerangka umum program kelas 12. Orang-orang kelas 12 hanya bisa berdiri di sana dan mendengarkan, tetapi mereka tidak dapat berbicara. Setelah melihat 2 orang berdiskusi untuk waktu yang lama, Zhang Yu secara bertahap membentuk rencana, dan kemudian menyela, "2 guru, apakah menurut kalian kita dapat memenangkan hadiah pertama di level kita saat ini?" Xia Ziki berkata, "Hadiah pertama sulit dikatakan. Hadiah ketiga pasti oke. Bagaimanapun, ini adalah pertunjukan kelompok dan latihan terpisah, yang lebih sesuai dengan tema pesta. Selain tingkat antrian Anda yang tinggi, penghargaannya adalah ya. Tapi hadiah pertama ini, saya tidak bisa menjaminnya. Anda tahu, banyak pertunjukan lotre adalah program yang sangat bagus. Terutama yang paduan suara. Dibandingkan dengan pertunjukan antrian, itu lebih menyenangkan. Anda benar ayolah, Han Jie." Han Jie berkata, "Seharusnya seperti ini. Hadiah pertama pesta pelatihan militer tahun lalu adalah paduan suara sekolah menengah. Mereka bernyanyi dengan sangat baik. Responsnya juga antusias. Meskipun latihan tipe split juga sangat bagus, tetapi bagaimanapun juga, itu seperti belajar. Ini adalah pertunjukan militer, tetapi itu adalah siswa. Bagaimanapun, tidak ada momentum seperti prajurit sungguhan. Jadi saya juga setuju dengan Tuan Xia. Hadiah ketiga bukanlah masalah besar. Adapun hadiah pertama, itu tergantung pada keseluruhan tahun. Apa kekuatan keseluruhan, Partai Taiwan?" Zhang Yu berpikir sejenak. Jika dia mengatakan bahwa dia telah meledakkan Niu di depan Guru Li, dia harus memenangkannya medali emas. Namun untuk saat ini, saya masih sedikit kewalahan. Penghargaan emas ini, saya khawatir masih ada beberapa variabel. Zhang Yu mengerang sedikit. Jika ada medali emas di pedang, cara apa yang lebih baik baginya? Dalam meditasi,
Zhang Yu terbiasa menyentuh dagunya yang mulus tanpa janggut, dan memiliki ide yang cerdas di kepalanya. Benar, Zhang Yu berkata, "Dua guru, saya juga punya beberapa ide. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyarankannya." Xia Ziki dan Han Jie saling memandang, untuk mengatakan bahwa di dalam hati keduanya, pada saat ini, mereka memiliki akun mereka sendiri. Saat ini anak bernama Zhang Yu ini sudah menjadi pemain saksofon yang hebat. Meskipun dia sedikit lebih muda, itu tidak memengaruhi fakta objektif bahwa dia adalah orang besar di dunia seni. Keduanya tidak pernah meragukan bahwa seiring bertambahnya usia, Zhang Yu ini secara bertahap akan menjadi salah satu master saksofon domestik terbaik, dan akan segera melakukan debut internasional. Meskipun tidak ada status saat ini, itu tidak masalah, dia akan memiliki status cepat atau lambat. Dan dari sudut pandang artistik, selama Anda memiliki level, maka Anda layak dihormati, terlepas dari usia. Terlepas dari status Zhang Yu saat ini sebagai seorang siswa, Xia Ziki dan Han Jie telah menganggapnya sebagai orang yang setingkat. Selama dia punya pendapat, keduanya tetap menghargai pendapatnya. Xia Ziki berkata, "Jika kalian punya ide, katakan saja." Zhang Yu berkata, "Menurutku begitu. Karena pesta yang kita hadiri kali ini bertema militer, maka kita juga harus mengikuti garis utama militer dengan saksama. Jadi kita harus memasukkan lebih banyak unsur militer dalam cara berekspresi. Aku ingin menambahkan sesi tembak-menembak ke dalam program. Membuat pertunjukan lebih menyenangkan. Persetan dengan senjata." Ketika Xia Ziki mendengar keraguan itu, dia menoleh untuk melihat Han Jie, dan melihat bahwa dia juga bingung. Kemudian dia berbalik dan berkata, "Zhang Yu, kami tidak mengerti apa yang kamu maksud." Xia Ziki dan Han Jie tidak memiliki konsep apapun dalam latihan senjata Zhang Yu kepada Zhang Yu. Apa itu? Bagaimana cara memainkannya? Bagaimana bisa terdengar begitu membingungkan? Melihat bahwa keduanya tidak mengerti, Zhang Yu menoleh ke Ge Wenhui dan berkata, "Lao Ge, pergi dan bawakan aku gundukan di dekat tembok itu." Sambil berbicara, dia menunjuk ke satu arah. Ge Wenhui menghela napas dan tidak berkata apa-apa, dan berjalan menuju sudut tempat latihan. "Oke, sekarang kamu mengejar pekerja lama nomor 1 anakmu. Ambil pel, kamu juga instruksikan aku, kamu tidak bisa mengambilnya sendiri." Ge Wenhui sekarang berani marah dan tidak berani berbicara, datang ke sudut, mengambil pel, dan berjalan kembali. Zhang Yu mengambil pel dan menginjak kepala pel dengan kakinya, dan tongkat itu langsung patah dari akarnya. Zhang Yu memegang tongkat itu dan berkata kepada Xia Han, "Buatlah sebuah analogi. Aku punya pistol di tanganku. Kita bisa memegang pistol di tangan kita dan melakukan berbagai aksi permainan senjata selama pawai." Seperti itu saja, Zhang Yuyan memukulnya dengan satu tangan, dan tongkat itu berputar 2 kali di udara lagi, dan dia menangkapnya dengan mudah, diikuti oleh beberapa putaran lagi, dan aksinya tampak sangat mewah dan indah. Zhang Yu memutar tongkat beberapa kali, lalu berdiri. Banyak tembakan yang diambil. Harus saya katakan bahwa Zhang Yu memiliki kepekaan penuh terhadap ritme. Tembakan dengan dada terangkat juga sangat standar dan indah. Momentum yang luar biasa. Begitu mata Xia Ziki berbinar, dia langsung mengerti apa yang dikatakan Zhang Yu tentang penanganan senjata. Dia menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, "Ya, kamu ide yang bagus." Ngomong-ngomong, Xia Ziki juga menebusnya, bahkan semakin bersemangat, kan? Jika Anda menambahkan elemen yang luar biasa seperti itu ke pertunjukan tipe split, saya yakin itu akan lebih ornamen, dan itu akan mengubah program ini menjadi program provinsi. Han Jie juga merasa yakin saat ini, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerutkan kening lagi, "Kamu sangat kreatif." Tetapi sekarang ada 2 pertanyaan, satu adalah senjatanya, di mana kita akan menemukannya. Yang lainnya adalah pakaiannya. Jika kamu hanya mengenakan seragam sekolah, memegang senjata tampaknya tidak mencolok. Xia Ziki berkata, "Saya tahu cara mendapatkan senjata palsu untuk properti film dan televisi di kota. Anda dapat menyewa 1 set dan membayar sewa. Sedangkan untuk seragam militer, tidak mudah untuk menyewa, terutama karena ukurannya tidak cocok. Semuanya adalah pakaian orang dewasa di sana. Mereka mengatakan tidak cocok dengan bentuk tubuh Anda. Mereka dapat dikenakan dengan keras, tetapi efeknya, saya khawatir itu tidak terlihat bagus." Zhang Yu berkata, "Pakaiannya tidak perlu disewa, dan terlalu besar untuk dikenakan, dan tidak bagus untuk dikenakan."
Saya melihat bahwa satu orang dapat membuat satu set seragam perwira militer, dan harganya tidak puluhan ribu dolar. Berbicara tentang ini, saya melihatnya Ge Wenhui, berdiri di sampingnya, berkata, Lao Ge. Kamu tidak harus mencapai 40.000 yuan terlebih dahulu, dan teruslah membuat pakaian. Aku akan mengukur ukuran semua orang untuk sementara waktu. Kamu berlarian dan menemukan toko pakaian besar, cepat-cepat menyesuaikannya dan menggunakannya sebelum pertunjukan. Ge Wenhui mengangguk tanpa daya ketika dia mendengar ini. Oke, biaya kelasmu 100.000 yuan, kita belum melihat sepeser pun sampai sekarang, kamu telah menghabiskan uangku terlebih dahulu, apakah kamu mengangguk? Semua orang di kelas 12 mendengar bahwa semua orang akan mendapatkan seragam militer, dan mereka sangat senang. Mereka tidak perlu membayar sepeser pun, dan mereka bisa mendapatkan jaket. Jika kamu memikirkannya, itu akan menjadi kematian Niu Bei. Xia Ziki berkata dengan gembira, oke. Kemudian kita akan belajar dan memutuskan, berdasarkan barisan antrean, menggunakan latihan senjata sebagai esensi, dan mencoba yang terbaik untuk membuat pertunjukan yang bagus. Han Jie mengangguk dengan gembira dan berkata, saya yakin pertunjukan kita sekarang benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Pasti akan bersinar di pesta. Zhang Yu menggelengkan kepalanya saat ini, saya tidak berpikir pertunjukan ini sempurna. Ketika Xia Ziki dan Han Jie mendengar ini, mereka semua terkejut. Apa, ini tidak sempurna, apa yang sempurna? Zhang Yu Dao, sebenarnya, saya memikirkan apa yang baru saja dikatakan Tuan Han. Karena program paduan suara lebih menyenangkan di pesta semacam ini. Saya pikir kita harus membuat program komprehensif yang menggabungkan banyak elemen. Pertunjukan tipe terpisah, akan sangat bagus untuk meningkatkan latihan senjata dan meningkatkan paduan suara. Siahan dipotong-potong oleh Zhang Yu, pertunjukan terpisah, ditambah latihan aerobik, dan paduan suara meningkat. Hantu macam apa ini? Kedengarannya cukup tinggi ketika Anda mendengar namanya, tetapi bagaimana Anda bisa menggambar harimau dan tidak menjadi anti-anjing? Terlepas dari ekspresi terkejut mereka, Zhang Yu berkata dengan percaya diri, dan kali ini saya memutuskan untuk keluar sendiri. Menulis ulang dan menulis track paduan suara. Pastikan untuk menunjukkan kelas kita. Kejutkan penonton. Xia Ziki dan Han Jie benar-benar tercengang. Artinya bukan lagi harimau yang bukan anti-anjing, itu agak tidak mencolok. Anak Anda harus membuat ulang paduan suara. Mengapa? Dapatkah Anda mendengarkan paduan suara yang Anda tulis?